Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa Sobat Lisan di mana saja berada, berbahagia dapat kembali menyapa Anda semua. Kesempatan ini alhamdulillah saya kembali ditemani oleh guru saya Ustadz Muhammad Al-Fakar. Ustadz, syukron atas waktu kesempatannya Ustadz kembali hadir di Studio Lisan. Kita dalam kesempatan ini akan menanggapi, merespon dan menyikapi saat berkenaan dengan MBG ya. Beberapa hari lalu ya, bukan pekan lalu, baru beberapa hari lalu MBG mencuat kembali di informasi tengah-tengah masyarakat karena memang banyak yang keracunan Ustadz ya. Yang paling banyak korban itu terjadi di daerah Garut. Jadi ada sekitar siswa yang mengalami keracunan sejumlah 500-an lebih ya, anak-anak yang terkena keracunan nih dari MBG ya. Sampai akhirnya warga netizen Indonesia, jadi MBG itu bukan makan bergizi gratis, tapi makan beracun gratis. Subhanallah. Karena memang sudah sering sekali terjadi saat berkenaan dengan MBG ini. Ternyata tidak hanya 1-2 kali ya kasus ini terjadi, yang akhirnya yang jadi korban adalah para siswa. Baik, langsung saja jadi berkenaan dengan MBG, ini pun kita sudah mendapatkan update di tahun 2026 anggarannya sudah sangat lumayan tinggi saat anggarannya yang sudah diajukan ya di APBN ya. Itu sekitar 100%. Jadi saat ini muncul angkanya sekitaran 315 triliun. Karena perharinya itu kurang lebih di sekitaran 1,2 triliun kebutuhan untuk kebutuhan MBG ini. Itu mungkin yang saya minta tanggapan dari Ustadz di awal obrolan kita ini Ustadz. Jadi bagaimana tanggapan Ampun berkenaan dengan MBG ini Ustadz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Jadi MBG, makanan bergizi gratis ya, sebagaimana singkatan itu ya. Jadi itu adalah makanan bergizi gratis ya, bukan makanan beracun. Subhanallah. Memang tujuannya itu untuk meningkatkan gizi siswa kita ya, sebagaimana yang itu menjadi programnya pemerintah sejak kampanye tahun 2024 ya. Nah, cuma memang dalam pandangan saya ya, bahwasanya program tersebut itu waktu kampanye itu saya pikir itu hanya semacam program untuk hanya iseng-iseng. Tapi ternyata setelah menang ya itu menjadi poin pertama yang akan direalisasikan ya. Karena nampaknya itu dijadikan sebagai program utama ya, yang nanti akan dilihat oleh masyarakat ya. Cuma persoalannya tentu bahwa MBG itu yang memang tujuannya itu adalah meningkatkan gizi siswa ya. Itu kita melihat dalam beberapa hal ya. Yang pertama, bahwa MBG itu kan diberikan kepada siswa yang memang sekolah ya. Jadi anak-anak yang barangkali tidak punya kesempatan sekolah ya, itu jadi tidak dapat ya, karena itu jalurnya kan lewat sekolah. Sementara anak-anak yang tidak sekolah itu kan di tengah-tengah kita masih banyak ya. Nah, sehingga kesempatan mereka mendapatkan itu pun jadi tidak mendapatkan ya. Ini yang pertama, jadi keterbatasan untuk bisa mengakses semuanya. Yang kedua itu memang dananya cukup besar ya. Kalau kita merujuk dari data untuk program ini saja di tahun 2025 yang dimulai tanggal 6 Januari ya, 2025 itu kan awalnya 71 triliun ya, rupiah. Betul. Kemudian membengkak menjadi 121 triliun. Iya, betul. Jadi pembengkakannya ya cukup besar ya, 50% lebih ya. Artinya itu berarti dana untuk program tersebut sangat besar. Nah, kalau konteksnya jumlah
dana yang besar itu tentu efektivitas kalau targetnya itu meningkatkan kualitas SDM terutama dari anak-anak yang masih sekolah ya, SD, SMP, ya, SMA itu kan jauh lebih menjadi target harusnya adalah meningkatkan yang benar-benar sekolah dari anak-anak itu sampai pada level yang diharapkan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat ya. Jadi bahwa realitas anak-anak yang sekolah lebih tinggi itu akan bisa mendapatkan potensi kesejahteraan ekonomi keluarga, ekonomi yang bersangkutan ya. Dalam level nasional berarti kesejahteraan masyarakat nasional itu akan lebih tinggi, itu melalui jalur peningkatan pendidikan itu yaitu hal yang realitas ya. Jadi kalau mau meningkatkan kesejahteraan masyarakat memang yang harus dilakukan adalah ya meningkatkan taraf pendidikan ya. Nah, pendidikan pada level di mana seseorang itu bisa mendapatkan akses kerja, akses pendapatan yang bisa mencapai pada pendapatan yang dianggap sejahtera ya. Jadi kalau sekarang di Indonesia itu rata-rata untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih mudah dan jumlah yang memadai itu kan minimal misalnya SMK atau SMA ya, dan itu pun masih lebih terbatas. Artinya kalau memang targetnya itu benar-benar lebih bagus ya harus bisa sampai pada level kuliah ya. Nah, kalau itu yang dijadikan target ya harusnya ya lebih kepada peningkatan kapasitas pendidikan ya. Nah, dengan jumlah dana yang terbatas, nah, prioritas itu kan berarti pada level itu, di level peningkatan pendidikan warga khususnya anak-anak yang pada sampai level SMA atau kuliah ya. Nah, yang kedua itu kesehatan ya. Kesehatan masyarakat itu kan masih sangat masih sangat dibutuhkan dengan jumlah yang sangat besar ya. Nah, itu yang bisa meningkatkan kapasitas termasuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau makanan bergizi gratis ya memang dibutuhkan, tetapi efektivitas itu rendah ya. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang sekolah ya yang bisa mendapatkan, dan yang kedua jalur melalui itu tuh sebetulnya kalau keluarga itu mendapatkan dana yang cukup, mereka akan bisa memilih makanan yang sehat dan juga sesuai dengan selera itu kan beda-beda ya. Ada mungkin yang anak-anak yang diberikan MBG itu ternyata dia seleranya lebih tinggi sehingga bisa jadi yang dimakan tidak semuanya atau tidak habis ya. Sementara pihak lain mungkin dianggap terlalu mewah ya. Nah, ini akan menjadikan dana yang harusnya optimal itu tidak terjadi. Makanya dalam konteks dana ya, efektivitas itu ya tentu harusnya lebih kepada yang lebih efektif. Nah, lebih efektif itu adalah peningkatan pendidikan dan kesehatan. Dan ini yang pertama ya. Nah, yang kedua terkait dengan realitasnya ya. Yang pertama itu memang dananya itu membengkak. Yang kedua itu yang terjadi ternyata ada banyak kasus yang berulang-ulang ya. Kita kasus makanan yang berulat ya. Kemudian yang betul. Beracun ya, dan itu ternyata bukan hanya di satu daerah atau satu kali ya, tapi berulang, dan banyak yang bahkan di Garut itu ya jumlahnya sangat tinggi ya. Dari jumlah nasional yang lebih dari 5.000 di Garut sekitar 500-an ya. Artinya 10%-an itu ada di Garut. Nah, itu kan jumlah yang sangat besar. Korbannya ya. Ya, dan itu berulang, artinya sebetulnya secara teknis berarti belum ada kesiapan yang cukup ya untuk bisa mengamankan terkait dengan MBG ini. Nah, kalau kita merujuk kepada salah satu ahli gizi ya, itu kan dinyatakan bahwasanya kasus-kasus keracunan itu lebih kepada rantai pemberian dari proses masak sampai pemberian yang terlalu panjang, terlalu lama ya. Jadi kalau untuk makan siang hari itu kan pagi harus sudah selesai ya, sehingga harus terdistribusikan dengan cepat. Tapi kalau paginya itu disiapkan kemudian siang baru dimakan, nah makanan-makanan yang di ruang dengan suhu normal itu kan memang potensi
terjadinya Pembasian. infeksi itu kan, Betul. atau dalam kontaminasi kontaminasi bakteri, kontaminasi mikroba itu kan bisa sangat besar. Nah, dalam hitungan jam kalau mikroba itu sudah memberi atau melakukan kontaminasi atau makanan itu sudah terkontaminasi, dalam hitungan jam, 2 jam, 3 jam itu sudah sangat besar. Jadi artinya kalau kasus itu memang seperti itu, harusnya pengelolaan makanan yang dilakukan itu adalah yang steril sejak awal Sejak awal pagi itu sudah siap, berarti sampai siang itu ya memang harus benar-benar makanan itu tempatnya itu steril. Nah, fakta yang lain ternyata juga ada kasus-kasus yang terjadi kontaminasinya bukan pada setelah selesai masak setelah matang tapi juga sejak awal bahan-bahan baku yang digunakan ternyata sebagian sudah terkontaminasi. Nah, artinya kalau dalam konteks secara teknis kesiapan itu harusnya pada level kesiapan bahan baku, kesiapan proses distribusi sampai kepada makanan itu dimakan. Ini dari sisi teknis artinya kita melihat bahwa untuk bisa menjaga makanan itu bebas racun, bebas ulat dan sebagainya ya memang benar-benar harus disiapkan secara matang Nah, tapi kalau saya lebih menyoroti pada aspek tadi prioritas anggarannya sangat besar dengan efektivitas untuk bisa mewujudkan kesejahteraan khususnya dalam hal ke depan untuk meningkatkan seorang anak yang miskin untuk terhindar atau untuk memutus jaringan kemiskinan yang harusnya itu bisa dilakukan. Nah, kalau itu yang ditargetkan harusnya bukan MBG tapi adalah dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas pendidikan pada level yang tinggi yang memang itu dibutuhkan untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang memadai. Iya, Sat. Itu. Gini, Sat. Melihat dari wacana anggaran di tahun depan itu kan saya lihat memang lebih dari 100% peningkatannya itu. Anggaran yang diajukan itu. Jadi sekitaran 300-an triliun sekian. Namun faktanya sampai saat ini kan itu nilai MBG itu kan berawal dari 25.000 per anak hingga turun lagi sampai 20.000, 15.000 sampai terakhir kan kalau tidak 10.000. Bahkan ada sampai menghitung detail itu. Kalau dilihat dari menunya itu karena 10.000 itu kan berikut dengan biaya operasional, masak dan lain-lain kan. Itu kurang lebih hasil hitungan itu komposisi dari makan itu setelah dihitung itu kurang lebih hanya sekitar 5.000-an. Karena sisanya yang 50% adalah untuk biaya operasional. Jadi di mana letak bergizinya dengan makanan yang nilainya hanya sekitar Rp5.000, Sat? Iya, memang dana itu awalnya sangat besar kemudian mengecil sampai sekitar 10.000 Untuk daerah-daerah yang berbeda tentu kualitas makanan itu bisa jadi berbeda Betul. Di daerah di pedesaan misalnya untuk nilai 10.000 bisa jadi kan cukup besar Tapi kalau daerah-daerah yang lebih perkotaan tentu nilai seperti itu kecil Oleh karena itu kalau dihitung apakah benar bergizi atau tidak, betul. Bisa berbeda-beda setiap daerah. Tapi realitas 10.000 itu memang cukup kecil apalagi dengan itu dianggap termasuk biaya operasional, kemudian juga macam-macam termasuk wadahnya itu sendiri kan juga harus dihitung biayanya Artinya memang realitas bergizi atau tidak itu harus dihitung lagi harus dianalisis. Tapi intinya memang antara satu daerah dengan yang lain itu berbeda. Kemudian yang harus diperhatikan juga bahwasanya anak-anak yang dari keluarga yang mampu yang biasa makan lebih enak tentu dengan makanan seperti itu dianggapnya makanan justru kurang bergizi Nah, karena itu sebetulnya kalau itu dirata-rata kepada setiap siswa setiap anak itu akan menjadi sesuatu yang tidak tepat Nah, harusnya itu diberikan saja misalnya uangnya kepada orang tuanya untuk memilih makanan mana yang paling tepat Walaupun ini juga tentu akan mendapatkan di lapangan itu akan jadi masalah yang baru Makanya menurut saya itu kalau dalam konteks meningkatkan kapasitas kesejahteraan itu lebih tepat kepada meningkatkan jumlah pemerataan pendidikan pada level yang memang dibutuhkan Iya.
Baik, Ustaz. Ini mungkin masuk ke pertanyaan terakhir. Kita akan coba singgung dalam perspektif Islam. Bagaimana Islam atau pemerintahan Islam menaikkan level taraf kualitas ya masyarakat atau warga negara di sebuah pemerintahan Islam itu seperti apa? Kita memang perlu hargai. Program MBG tidak lain adalah dalam rangka menaikkan taraf kualitas SDM masyarakat untuk menyongsong program nasional pemerintahan kita ya, yaitu menuju Indonesia Emas di tahun 2045 ya. Nah, kalau dalam kacamata Islam, bagaimana cara tadi menaikkan taraf kualitas SDM atau masyarakat anak-anak yang memang menjadi generasi kita di masa yang akan datang? Ya. Dalam konteks Islam itu yang pertama adalah bahwa tanggung jawab negara untuk memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat yang sifatnya individual. Artinya bukan sekedar diberikan jaminan secara umum bahwa ini akan diberikan jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, tapi secara individual memang dipastikan bahwa mereka mendapatkan jaminan tersebut. Yang pertama itu jaminan pemenuhan kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok di sini adalah kebutuhan makanan, kebutuhan pakaian ya, termasuk juga tempat tinggal. Nah, kemudian kebutuhan sosial termasuk keamanan, kesehatan ya. Nah, itu adalah pemenuhan yang harus didapatkan oleh masyarakat dan itu menjadi tanggung jawab negara untuk mewujudkannya. Kalau seorang anak atau setiap anak itu mendapatkan itu ya, sebenarnya persoalan pendidikan ya, persoalan jaminan pangan dan sebagainya sudah nggak jadi masalah ya, karena itu sudah didapatkan oleh setiap anggota masyarakat khususnya anak-anak ya. Nah, sehingga tinggal setiap masyarakat dan setiap individu itu bagaimana dia meningkatkan kapasitas dirinya untuk menjadi orang-orang yang bisa optimal ya di dalam mewujudkan terkait dengan pendidikan ya, terkait dengan potensi yang dimiliki oleh individu yang berbeda-beda ya. Nah, ini akan benar-benar terangsang untuk mengoptimalkan pada setiap individu ya. Nah, ini terbukti di masa Islam itu sepanjang sejarah ya, mereka optimal ya. Ada yang menjadi ulama ya, ahli tafsir, ahli hadis, ahli semuanya. Nah, itu banyak sekali. Dan itu tersebar di seluruh wilayah ya, yang bukan hanya di wilayah-wilayah pusat kekuasaan, tapi juga di wilayah yang jauh dari kekuasaan. Di masa misalnya di Andalusia ya, Spanyol ya, banyak ahli tafsir, banyak ahli hadis. Kemudian di Asia Timur, Asia Tengah ya, itu banyak juga ya, termasuk ulama yang dari Indonesia juga levelnya adalah level-level internasional. Nah, sekarang dengan kondisi tidak ada yang mewujudkan itu ya, akan sangat sulit ya. Nah, karena itu langkah yang paling tepat ya sesuai dengan Islam adalah pertama harus memastikan bahwa jaminan pemenuhan kebutuhan tadi itu benar-benar bisa diwujudkan pada setiap individu ya, khususnya anak-anak. Nah, yang kedua adalah jaminan pendidikan ya. Pendidikan itu sesuai dengan yang diharapkan ya oleh pemenuhan kebutuhan masyarakat. Nah, sehingga misalnya ya seorang anak itu ketika sekolah kemudian mengambil jurusan tertentu itu benar-benar ketika dia selesai dibutuhkan oleh industri, dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga akan terwujud matching ya antara sekolah atau pendidikan dengan kebutuhan masyarakatnya ya. Jadi katakanlah di sebuah universitas kalau memang jurusan-jurusan tersebut itu sudah jenuh ya, dan kebutuhan itu sudah istilahnya sudah tidak lagi dibutuhkan, ya harusnya sudah mulai dikurangi dan bahkan mungkin ditutup ya. Nah, sehingga akan dibuka jurusan-jurusan baru yang memang dibutuhkan dalam jangka waktu 5 tahun, 10 tahun ke depan. Negara harus memperhitungkan itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, pemenuhan tadi ya harus bisa menjadikan orang itu bisa mencapainya ya. Nggak seperti sekarang misalnya orang untuk bisa mencapai pendidikan pada level itu harus dengan usaha sendiri masing-masing. Ada yang bisa, ada yang tidak ya. Nah, kalau yang bisa akan tercapai, kalau yang enggak ya pontang-panting ya. Jangankan untuk bisa meraih pendidikan yang tinggi seperti itu, untuk makan saja sulit ya. Nah, ketika negara itu bertanggung jawab dan memastikan adanya jaminan itu, maka masyarakat akan bisa mencapainya ya. Dan level kesejahteraan masyarakat dipastikan akan meningkat. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua ya termasuk kesehatan ya. Kesehatan itu kan yang cukup besar ya. Kalau itu dijadikan pemenuhan itu harus oleh setiap individu, maka ada yang
mampu, ada yang tidak ya. Yang tidak mampu tentu akan menjadi sangat keberatan. Nah, sehingga fokus orang itu untuk bisa misal bekerja dengan penghasilan tinggi, itu dia harus mengalokasikan sejumlah dana tertentu yang ditabung ya, yang itu dibutuhkan sewaktu-waktu salah satu anggota keluarga itu sakit ya bisa teratasi ya. Kalau persoalan kesehatannya sudah diberikan jaminan oleh negara, nah maka mereka akan berupaya keras bekerja dengan penghasilan seberapapun sebetulnya nggak ada masalah, karena dipastikan urusan-urusan pendidikan, urusan kesehatan sudah menjadi sesuatu yang dijamin oleh negara. Baik, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Luar biasa mencerahkan ya bahasan kita pada kesempatan ini. Jadi berkenan MBG ini memang perlu kita ya tanggapi ya, karena selain berkenan dengan anggaran juga berkenan dengan efektif dan efisiensi apa yang dicita-citakan oleh pemerintah sampai pada tujuannya tersebut. Saya syukuran atas pencerahannya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Dari kami cukup, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lisa